Jadi ternyata dari Kejaksaan Agung mereka punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu udah sekepala. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu. Ahok ngapain selain ngebacot, omon-omon, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Saya tantang balik, DPR panggil saya datang, saya masih datang. Asal sidang terbuka. Sampai hari ini gak ada yang berani panggil gua DPR. Kenapa? Takut ya lu orang, gua bilang ya. Takut lu orang semua. Takut gua ngomong toh. Nggak ada berani panggil gua. Kita ngapain ngasih panggung orang yang sudah pensiun, nggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Ya, ini kan pahlawan kesiangan. Untuk apa? Kalau dia punya data, harusnya dia jadi komut, dia bawa datanya ke Kejaksaan Agung, ke KPK, atau ke kepolisian. Itu baru kerja pengawasan. Saya tulis surat temuan semua pada Menteri BUMN kok. Saya masih simpan, itu suratnya bisa diperiksa. Makanya saya senang kalau aparat mau turun, saya kasih satu dis saja, aparat kalau betul-betul mau bersihkan Pertamina. Anda bisa bersihkan, bisa tahu uangnya kemana. Lalu apa lagi? Kalau sekarang setelah Jaksa Agung di era Prabowo melakukan penangkapan, lalu dia ngebacot. Oh, kalau saya bisa, saya punya data. Lu ngapain aja lu bro, selama ini gitu loh. Pertamina masih ekspor minyak mentah $100 per barrel. Tidak pernah capai keuntungan $2 miliar. Saya masuk di tengah Covid dengan optimalisasi saja, dengan tekan biaya, itu bisa dapat $2,2 miliar. Terakhir saya tinggalkan dapat $4,77 miliar. Artinya apa? Boros banget ini. Bahkan target saya kalau mereka melakukan efisiensi 46% di 2024, waktu saya tinggalkan, harusnya Pertamina dari pengadaannya bisa untung $45 miliar. Lu kalau $10 miliar, lu efisiensi 46, lu langsung dapat $4,6 miliar. Nah, tolong penyidik BPK cek Pertamina. Ramai-ramai cek laporan Pertamina, keuntungan 2024 itu berapa? Ini kan orang sudah pensiun, nggak punya panggung politik, memanfaatkan kehebatan Kejaksaan Agung di era Prabowo untuk numpang tenar kembali supaya populer lagi. Gitu loh Pak Fadli. Ini gaya politisi numpang tenar pansos terhadap kemampuan kinerja Jaksa Agung di bawah era Prabowo Subianto sebagai presiden. Gitu loh. Makanya kalau saya senang kalau jaksa mau panggil, saya punya rekaman suara rapat semua. Saya cuma minta Pak Jaksa, sidang terbuka di Republik ini. Berarti ada siap dipanggil ke Jagung? Oh, saya siap. Saya senang membantu. Dan saya senang kalau di sidang, itu semua rekaman rapat saya itu diputar. Biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marah di dalam. Jadi ini saya ingin menegaskan kepada buzzer-buzzer Ahok ya, menurut saya sudah mengganggu sekali. Ribuan akun nggak bodoh, nggak jelas menyerang saya di tanggal 1, 2, 3 Maret. Jadi nggak ada yang susah kok urus Republik ini kok. Yang susah kalau lu mau terima duit. Lu tahu apa Pak Kuno bilang apa? Pejabat jenis apapun lu nggak usah takut sama dia. Selama dia mau terima duit lu. Tadi keterangan apa aja yang disampaikan ke Jaksa? Enggak, jadi ternyata dari Kejaksaan Agung mereka punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu udah sekepala. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan transfer seperti apa, dia jelasin. Saya juga kaget-kaget. Karena kan ini kan subholding ya. Subholding kan saya nggak bisa sampai ke operasional. Saya cuma sampai memeriksa, kita tuh hanya memonitoring dari RKAP gitu loh. Saya juga kaget-kaget gitu loh. Kok gila juga ya saya bilang gitu ya. Saya kok nggak tahu itu. Ya wajar kita nggak tahu karena kita di atas kan ya. Tapi ya saya kaget. Saya tahu lebih dalam yang saya kira di kulit. Gimana Pak Ahok setelah diperiksa Kejagung selama lebih dari 8 jam? Jadi ternyata dari Kejaksaan Agung mereka punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Banyak ya kan? Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu udah sekepala. Oh gitu ya Pak Ahok ya. Jadi Pak Ahok tahunya sampai mana? Kok sampai harus nunggu ganti rezim untuk memenjarakan mereka-mereka itu Pak Ahok? Sampai di mana Pak Ahok?
Jadi kita nggak tahu tuh, ternyata di bawah ada apa kita nggak tahu. Oh, nggak Nah, jadi tahu saya rupanya ya kan. minta data, saya cuma sampaikan agenda rapat kita terekam, tercatat. Silakan dari Kejaksaan Agung untuk meminta dari Pertamina. Oh, jadi Pak Ahok nggak tahu ya di bawah terjadi apa ya? Itu agenda rapat sama catatan itu namanya notulen, Pak, ya. Sekretaris saya juga punya, setiap rapat kita juga ada notulennya. Nggak perlu ganti rezim, Pak Ahok. Saya sendiri sampaikan bahwa ini ya sebatas itu kita tahu. Ya, tentu saya Melempem sampai pada- Ahoknya ya kan. pada Kejaksaan penyidik. Langsung soft-spoken Intinya dia. saya mau membantu. Mana yang kurang, nanti setelah dia dapat data-data dari Pertamina, setelah mereka pelajarin, semua rapat kan kita ada rekaman, ada catatan. Sampai belibet gitu ngomongnya Pak Ahok, ya. Ya udah Pak Ahok udah bikin penonton kecewa ya. Kalau cuma notulen rapat aja Pak Ahok nggak perlu ganti rezim. Ya udah, sekarang Pak Ahok saya nobatkan menjadi Bapak Notulen Indonesia. Bapak Gimana? Notulen ya kan. Bapak Bung Ahok alias BTP sudah selesai diperiksa kejaksaan sebagai saksi kasus korupsi di Pertamina, tempat di mana beliau menjadi komisaris utama, menjadi pengawas operasional badan usaha milik negara ini. Setelah diperiksa, Bung Ahok menyatakan bahwa ternyata kejaksaan punya data yang lebih lengkap dan lebih banyak dari dia. Ini sebuah sikap apresiasi yang jarang dilakukan oleh Bung Ahok. Ini sebuah penyusutan. Karena sebelumnya Bung Ahok berapi-api bahwa dia tahu semua rahasia di dalam tubuh Pertamina. Dia tahu siapa saja yang bersalah sampai ke dalang-dalangnya. Dan beliau bilang akan mengungkapkan semuanya. Beliau juga mengatakan bahwa seharusnya beliau jadi dirut, bukan komut. Kalau jadi dirut, Bung Ahok ini akan memecat-mecati orang yang punya masalah. Padahal udah dan ditawarin dirut ya berperkara. kan. Tapi pernyataan beliau ini terganjal jejak di kita. Karena pada kesempatan lain sebelumnya, Bung Ahok sendiri mengatakan pernah ditawari untuk jadi dirut sama Pak Jokowi. Tapi beliau memilih menjadi komut karena ingin terapi main golf dan lain-lain. Terapi main golf. Memang semenjak keluar dari penjara dan menikah lagi, manuver-manuver Bung Ahok ini menjadi lebih mudah dibaca. Ya, saya dulu adalah orang yang mengagumi Bung Ahok. Karena beliau memang selalu tampil heroik, berani melawan apa saja, berani menghadapi apa saja. Tapi sekarang ini sangat mudah membacanya. Bahwa semua manuver, semua seruan dan semua semangat yang dimiliki oleh Bung Ahok tidak kurang dan tidak lebih adalah untuk menjadikan dirinya sebagai hero di mata kita semua. Pahlawan Di babak kesiangan. pertama, beliau berapi-api menyatakan tahu rahasia. Di babak kedua, beliau mengapresiasi bahwa kejaksaan punya data lebih banyak. Di babak ketiga, apakah Bung Ahok akan mengulang success story masuk penjara sebagai pahlawan, atau kemudian Kayak menampilkan Hasto, ya. diri sebagai orang yang dikorbankan dan rela untuk bangsa dan negara? Bung Ahok ini ternyata sama dengan yang lainnya. Dulu saya pikir beliau ini berbeda, ternyata sama. Ternyata beliau ini sama seperti yang lain, mau melakukan apa saja untuk menguasai dunia. Kita lihat apa yang akan terjadi dan apa yang akan disampaikan Bung Ahok kepada kita semua. Ya, kita tunggu saja tanggal mainnya. Bagaimana tokoh kita ini, Bung Ahok atau BTP yang punya akun, panggil aku BTP, mungkin akan lebih cocok disebut panggil aku Botepak. Botepak. Semoga bermanfaat. Rahayu. Halo sahabat netizen seluruh Indonesia, bersama saya Yusuf Romi HS ya. Kali ini saya akan mengomentarin ya sesuatu yang sangat viral pada saat ini. Ya, kemarin pada rapat Komisi 6 DPR RI itu ada orang yang namanya Andre Rusiade itu menggiling Ahok ya, mencecar Ahok dan sangat kejam ya. Beliau mengatakan di situ Ahok ini adalah orang yang menjadi komisaris utama di Pertamina yang hanya bisa omon-omon
dan tidak bisa mengeksekusi apapun di situ, dan tidak pernah membawa berkas kebobrokan Pertamina pada saat dia menjabat, ya. Dan bahkan dia adalah pahlawan kesiangan. Ahok adalah pahlawan kesiangan. Itu menurut Andre Rosiade. Andre, lu ingat ya? Lu ingat baik-baik. Lu bukan siapa-siapa di negara ini, Andre. Ya, sumbangsihmu untuk negara ini tidak ada, dan orang nggak pernah ada yang simpatik denganmu. Ya, dirimu hanya pesuruh partai. Jangan berlagak. Mentang-mentang sekarang Prabowo Subianto menjadi presiden, terus Gerindra bisa merajalela. Itu gedung parlemen, gedung DPR RI itu bukan milik lu, bukan milik kalian. Kenapa lu seakan-akan pegang semuanya? Lu pegang setir itu di rapat Komisi 6 tersebut. Nggak malu dengan partai lain. Bahkan di saat Mbak Rike ya dari PDI ya menyatakan permintaannya pada saat itu, ya udah panggil Ahok ke sini. Langsung Anda bilang tidak perlu. Ngapain ngasih panggung untuk orang-orang yang merasa menjadi pahlawan kesiat lo? Lo hanya pesuruh partai. Ingat, gue nantang lo deh sekarang. Ya, pertanyaannya buat lo, pernahkah lo menang menyokong usunganmu untuk menjadi presiden selama ini? Pernah menang nggak? Ya, itu PR buat lo. Jawab dengan jujur, pernah menang nggak? Lu nggak ada apa-apanya di negeri ini karena memang nggak punya kontribusi apapun untuk negara. Jadi jangan menghalangin orang yang pure bela bangsa, orang yang tidak mementingkan kepentingan pribadi seperti Ahok untuk membongkar kasus-kasus di Pertamina. Kenapa lu yang panik? Seharusnya kalian-kalian di parlemen itu setuju. Nggak perlu lagi membahas kenapa kemarin begini-begini. Ya. Terus sekarang Pertamina terbongkar, apakah itu hasil kerja lo? Hasil kerja dari Dirut yang sekarang? Halo? Kita juga tahu Dirut yang sekarang dari mana. Komut Pertamina yang sekarang dari mana kita tahu. Semua dari Gerindra. Jadi Anda jangan membodohin masyarakat Indonesia. Ahok bersama rakyat Indonesia sekarang ini. Dan kami seluruh netizen di Indonesia itu lagi menggiring Ahok. Ya, lagi menggiring Ahok untuk membongkar itu. Lu setuju atau tidak, lu jangan panik. Ya, ini yang gue sampaikan sama lu ya, Andre. Lu bukan siapa-siapa di sini. Mau lu jadi bawa wamen di sini juga nggak ada ngaruhnya. Nah, kita juga tantang Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kalau memang Anda mencintai negeri ini dan bebas dari koruptor, silahkan berprolah dengan orang yang ingin membongkarnya. Bukan dengan pasukan-pasukan dari partai Anda. Itu nggak ada gunanya. Karena mereka punya kepentingan masing-masing. Jangan sampai ini polemik berkepanjangan. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa Dirut sekarang, Komut Pertamina sekarang dari Gerindra? Itu pertanyaan besar. Jangan dibilang masyarakat ini bodoh semua. Jangan. Netizen, jutaan di Indonesia ini itu tidak ada yang bodoh. Ya, hati-hati. Dan siap-siap Anda untuk akan dirujak oleh netizen. Andre Rosiade. Ya. Sekali lagi saya bilang kepada Anda, jangan pernah usik Ahok. Ya. Lu nggak bakalan menang di sini. Oke, akal sehat dari Medan. Ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu. Waduh. Di Republik ini. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kalau dibongkar. Saya senang banget ini. Ya. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Wow. Kasus korupsi Pertamina, Ahok baru aja diperiksa oleh Kejaksaan Agung, teman-teman. Dan katanya Ahok sendiri syok sama data yang dimiliki penyidik. Kejagung nemuin dugaan kong-kali-kong dalam pengadaan BBM, termasuk markup harga 13-15%, dan BBM kualitas rendah yang dijual lebih mahal. Dengan adanya 9 tersangka, termasuk pejabat Pertamina dan pihak swasta itu sendiri. Ya, jadi ternyata dari Kejaksaan Agung mereka punya data yang Mas, kamera, Pak. banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu sekepala. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpanan transfer seperti apa, dia jelasin. Saya juga kaget-kaget. Karena kan ini kan subholding ya. Subholding kan saya nggak bisa sampai ke operasional. Saya cuma sampai memeriksa
Kita tuh hanya memonitoring dari RKAP gitu loh. Nah, jadi saya minta data, saya cuma sampaikan agenda rapat kita terekam, tercatat. Silakan di Kejaksaan Agung untuk meminta dari Pertamina. Sampai di mana katanya Ahok sendiri nggak mau banyak komentar soal detail kasus ini, tapi dia katanya udah kasih data rapat penting buat penyelidikan. Gimana menurut kalian teman-teman? Skandal ini bakal kebongkar semua atau ada skandal baru di dalamnya? Share pendapat kalian, drop komennya. Saya ingatkan, tidak ada lagi yang namanya bermain proyek. Tidak ada lagi jaksa yang minta-minta ngemis, minta proyek. Coba lakukan itu dan ingat, akan aku tindak siapapun Anda. Belakangmu siapa? Aku tindak dengan keras. Karena ini perbuatan tercela, penyalahgunaan jabatan lainnya. Jika ditemukan masih ada pegawai yang tidak mengindahkan peringatan ini, maka jabatan saudara akan saya copot dan saya pecat bila perlu. Selanjutnya saya perintahkan bidang pengawasan untuk segera menindak, dan apabila terdapat unsur pidananya, maka jangan segan-segan lakukan, serahkan kepada bidang Pitsus untuk dilakukan pemidanaan. Saya akan menjatuhkan sanksi tanpa pandang bulu siapapun Anda. Karena Anda memarahi Ahok, karena dia memarahin anggota-anggota di Pertamina atau direksi Pertamina, berarti ada sesuatu yang salah. Kok jadi Ahoknya yang Anda marah dan Anda bungkam? Seharusnya Anda itu dukung Ahok dong. Biar kemarin tahun 2020 tanggal 15 Februari yang Anda sebutkan itu, biar terbongkar kasus kenakalan di Pertamina. Coba nggak Anda bungkam itu Ahok? Kan nggak terjadi seperti ini. Masyarakat dirugikan, pengoplosan minyak di Petraniaga, ya, minyak Pertalite menjadi Pertamax. Coba dulu muncung Anda itu enggak tanggal 15 Februari tahun 2020, coba muncung Anda itu, coba dulu jangan ribut, jangan membungkam Ahok. Kan nggak akan terjadi nih permasalahan oplosan ini. Ini karena muncung Anda, ya, karena muncung Anda itu terlalu sedikit berisik gitu loh. Seakan-akan Anda nggak mewakilin suara rakyat, ya. Dan saya sesalkan juga kepada Bung Andi Rosiadi. Seenaknya Anda bilang saya kembali nih Aji, menuduh orang mengkritik Anda itu buzzer buat Ahok. Dari mana Anda tahu buzzer? Hah? Jangan asal ngomong lah. Ya. Bahkan Anda tadi di rapat Komisi 6 Anda berkatakan saya punya hak dong untuk menjawab dan menuduh anggota DPR Pak Darmadi, teman-temannya buzzer Ahok. Itu Anda lagi-lagi menuduh, nggak menunjukkan kelas Anda itu sebagai wakil rakyat. Dan saya minta itu Bapak Darmadi dari Komisi 6 itu, apakah itu Pak Darmadi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan? Saya nggak tahu Darmadi mana itu, tapi saya minta kepada Pak Darmadi itu, tolong diklarifikasi itu ngomongnya Adi Rosiadi tentang tuduhan kepada Anda berteman dengan buzzer-buzzer Ahok yang menyerang Instagramnya. Itu tuduhan-tuduhan sudah tidak bermoral itu. Dan minta itu klarifikasi pertanggungjawaban kepada Rosiadi. Dan kamu seenaknya ngomong, lantamnya mulutmu Adi Rosiadi mengatakan, saya punya hak dong, ya, untuk memberikan hak jawab tentang atas serangan buzzer-buzzer Ahok di Instagram saya. Waktu Ria Pitaloka mengatakan, di saat Anda juga menyerang Ahok, Ria Pitaloka mengatakan juga, panggil Ahok, dengarkan penanganan Ahok. Anda bilang tidak perlu. Anda mengatakan tidak usah. Ahok punya hak juga dong. Karena Anda serang, Anda sudutkan. Ahok punya hak juga sama seperti Anda. Hak untuk menjawab atas tuduhan Anda. Kenapa Anda keberatan? Kenapa Anda ketakutan? Bingung
Kami rakyat Indonesia ini bingung. Anda ini sebenarnya Adi Rusyadi, ya, perwakilan rakyat atau perwakilan tanda kutip? Ya, jangan-jangan Anda perwakilan mafia ini. Jangan-jangan Anda perwakilan yang pelaku-pelaku pengoplosan itu. Ya, jelas dong. Harus jelas Anda itu. Integritas Anda sebagai perwakilan rakyat, anggota DPR RI harus jelas dong warna Anda itu. Jangan judulnya perwakilan rakyat, tapi narasi Anda tidak menunjukkan sikap untuk mewakili rakyat. Anda tahu nggak kasus oplosan ini apa yang terjadi? Rakyat dirugikan secara langsung. Ya, jangan seperti itu. Di saat Anda diserang, Anda meminta hak Anda. Di saat Anda menyerang Ahok, Anda tidak memberikan hak Ahok dan melarang untuk menghadirkan Ahok. Maksudnya apa? Emang negara ini kau yang punya? Emang Republik Indonesia ini cuma kau yang punya? Dan saya minta kepada Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, dan kepada Ketua Komisi 6 untuk menghadirkan Ahok, memanggilkan Ahok. Supaya jelas kasus ini. Kami masyarakat minta, panggil Ahok, dan kepada Kejaksaan Agung, panggil Ahok supaya jelas ini kasus ini. Jangan tahunya kalian itu menyuruhkan orang aja seperti Adi Rusyadi. Mulut ember. Ya, sangat kecewa kami masyarakat itu melihat anggota DPR seperti Adi Rusyadi seperti itu integritasnya, SDM-nya. Jadi saya minta kepada Bung Adi Rusyadi, waraslah, waras ya. Jadilah betul-betul mewakili rakyat, mewakili suara rakyat, bukan mewakili orang-orang yang membuat kejahatan, atau bukan mewakili orang-orang yang mensengsarakan rakyat. Horas dari Kota Medan,